Malam yang mencekam menyelimuti kota Tel Aviv ketika sirene serangan udara meraung tanpa henti, memecah kesunyian dan memaksa ribuan warga berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Kilatan cahaya di langit diikuti dentuman keras terdengar di berbagai sudut kota, menandai dimulainya gelombang serangan rudal dan drone yang diklaim sebagai aksi balasan besar-besaran dari Iran dan kelompok bersenjata Hizbullah. Situasi berubah drastis hanya dalam hitungan menit. Dari aktivitas malam yang normal menjadi kepanikan massal akibat ancaman dari udara. Serangan ini disebut-sebut sebagai respons atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam eskalasi konflik sebelumnya. Pihak yang melancarkan serangan menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk pembalasan dan peringatan keras terhadap Israel serta sekutunya. Hingga saat ini, klaim dan rincian terkait insiden yang memicu serangan tersebut masih menjadi sorotan dan perhatian dunia internasional. Militer Israel mengonfirmasi bahwa sejumlah rudal dan drone terdeteksi memasuki wilayah udara mereka. Sistem pertahanan udara diaktifkan secara maksimal untuk mencegat proyektil yang datang. Namun beberapa laporan menyebutkan ada ledakan yang terjadi setelah sebagian serangan berhasil menembus pertahanan. Tim penyelamat dan layanan darurat langsung dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk menangani korban luka dan memadamkan kebakaran kecil yang muncul akibat serpihan rudal. Warga Tel Aviv menggambarkan malam itu sebagai salah satu yang paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir. Sirene berbunyi berulang kali, memaksa keluarga-keluarga mengungsi ke bunker, sementara lalu lintas kota lumpuh total. Sekolah dan perkantoran diliburkan sementara, dan otoritas setempat meminta masyarakat tetap berada di dalam ruangan, hingga situasi dinyatakan aman. Di perbatasan utara, Hizbullah yang berbasis di Lebanon juga dilaporkan meluncurkan serangan roket tambahan, memperluas potensi konflik ke wilayah yang lebih luas. Ketegangan lintas perbatasan ini meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka di beberapa front sekaligus. Analis keamanan menilai keterlibatan Hizbullah menandakan koordinasi yang lebih besar dalam poros perlawanan yang selama ini berseberangan dengan Israel. Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan tengah mempertimbangkan berbagai opsi respons militer. Perdana Menteri Israel dalam pernyataannya menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama, dan setiap serangan terhadap wilayahnya akan dibalas dengan tindakan tegas. Sementara itu, Iran melalui media resminya menyebut operasi tersebut sebagai peringatan strategis, dan menegaskan kesiapan untuk menghadapi konsekuensi lanjutan. Dampak dari eskalasi ini tidak hanya dirasakan di medan tempur, tetapi juga di ranah diplomasi global. Sejumlah negara menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak dan mendesak agar konflik tidak berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Pasar keuangan internasional bergejolak, harga energi mengalami kenaikan, dan beberapa maskapai penerbangan mengalihkan rute demi menghindari wilayah udara yang dianggap berisiko. Pengamat hubungan internasional memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi menjadi titik balik besar dalam dinamika Timur Tengah. Jika tidak segera diredam melalui jalur diplomatik, konflik bisa meluas dan melibatkan lebih banyak aktor regional maupun global. Dengan meningkatnya penggunaan rudal jarak jauh dan drone bersenjata, pola peperangan modern pun kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini, jumlah pasti korban dan tingkat kerusakan masih dalam proses pendataan. Namun satu hal yang jelas, malam di Tel Aviv telah menjadi simbol eskalasi terbaru dalam konflik panjang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia kini menanti langkah selanjutnya. Apakah ini akan menjadi awal dari konfrontasi yang lebih besar, atau justru momentum untuk kembali ke meja perundingan? Perkembangan situasi akan terus dipantau secara ketat. Ketegangan masih tinggi, dan masyarakat internasional berharap agar semua pihak dapat menahan diri demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban serta menjaga stabilitas kawasan.